Pada kesempatan pagi hari ini untuk mengisi kekosongan kita agar kita mendapatkan 4 keuntungan bagi orang-orang yang bermajelis di salah satu rumah Allah. 4 keuntungan itu adalah Allah akan turunkan ketenangan. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah. Ada orang yang berkumpul-kumpul, ya, berkelompok-kelompok di salah satu rumah Allah, yakni masjid, maka orang itu akan mendapatkan yang pertama, illa nazalat alaihimus sakinah. Orang tersebut akan mendapatkan sakinah, ketenangan. Wa hafathumul malaikah, dia akan diliputi oleh para malaikat. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dia akan mendapatkan rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, wa dzakarahumullahu fi man indah, kita menjadi artis di langit, kita menjadi disebut-sebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebut kita, dibangga-banggakan di hadapan makhluknya, malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk mengisi itu semuanya, kita isi dengan taklim kita pada pagi hari ini tentang huruf-huruf tebal. Ya. Di pertemuan zuhur beberapa pekan yang lalu kita sudah menyampaikan bahwasanya ketika kita membaca Al-Quran, maka yang perlu kita perhatikan adalah ketawazunan bacaan kita, keseimbangan dalam membaca Al-Quran. Keseimbangan dalam membaca Al-Quran seperti contohnya adalah ketika kita membaca pelan, maka terus pelan sampai selesai. Ketika membaca cepat-cepat sampai selesai, itulah yang disebut dengan tartil, ya, membaca bacaan Al-Quran dengan tartil. Maka itulah salah satu bacaan yang terbaik. Kemudian tawazun juga dari segi panjang pendeknya, ya, panjang pendeknya, dan itu tergantung daripada ritme bacaan, ya, ritme bacaan. Contohnya ketika kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim, maka ritme bacanya harus seperti itu terus, ya, harus seperti itu. Nggak boleh baca Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Itu tidak seimbang. Tidak seimbang. Termasuk keseimbangan ketika kita berhenti di mad arid disukun di akhir ayat, ya. Ketika kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, kita baca 3 alif. Ayat keduanya Ar-Rahmanir-Rahim, kita baca 1 alif. Itu tidak seimbang. Walaupun itu, ya, mad alif disukun boleh dibaca 1 alif, boleh dibaca 2 alif, dan boleh dibaca 3 alif. Tapi ketika kita membacanya 3 alif, maka sampai selesai membaca, sampai sadaqallahul azim, kita baca harus 3 alif. Itu namanya keseimbangan dalam membaca. Baik, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang huruf-huruf tebal, ya. Huruf-huruf tebal ini sangat berpengaruh dalam membaca Al-Quran. Hurufnya cuma sedikit, Bapak Ibu, ya. Hurufnya cuma 7, ya. Ada 7 huruf tebal. Maka huruf tebal ini sangat berpengaruh ketika dia bertemu dengan, ketika nun mati atau sukun bertemu dengan huruf tebal, sangat berpengaruh. Ketika dia sukun sangat berpengaruh. Nah, dalam membacanya pun sangat berpengaruh. Huruf tebal ini adalah yang pertama huruf kha. Huruf kha. Huruf kha ini adalah huruf tebal. Huruf tebal. Contoh ayatnya adalah wa ma yakhda'una illa wa ma yakh. Maka cara membacanya, pangkal lidah kita terangkat ke langit-langit, yakh. Maka ketika membaca huruf-huruf tebal ini, raut muka kita tidak pernah terlihat bagus, ya. Raut wajah kita seperti orang yang mau marah, yakh. Enggak pernah tersenyum. Kalau tersenyum jadi tipis dia, yakh, jadi tipis, yakh.
Tapi yah terasa pangkal lidahnya terangkat ya. Apakah ini bermasalah dengan makna? Dia tidak bermasalah dengan makna. Tapi ini dalam kaidah tajwid, apalagi dalam ilmu perimtekian, maka kalau tidak dibaca tebal, dia menjadi kesalahan, dikurangin satu teli, satu gitu ya. Menjadi kesalahan khafi, kesalahan ringan. Ya, kesalahan ringan. Yang namanya huruf tebal, huruf kha. Wa ma yakh, bukan yakh, tapi yakh. Ya, yakh terasa pangkal lidah kita terangkat. Huruf tebal ini juga disebut dengan huruf isti'ala. Isti'ala itu terangkat. Apanya yang terangkat? Pangkal lidahnya terangkat ke langit-langit. Yakh. Kemudian yang kedua, huruf tebal adalah huruf shad. Huruf shad itu huruf tebal. Huruf tebal. Nah, huruf shad ini huruf tebal, maka ketika mengucapkan huruf shad jangan tipis. Kalau tipis jadi sin jadinya. Siratal ladzina jadi huruf sin, sisu jadi sin. Tapi kalau shad tebal, pangkal lidahnya memang terangkat ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka huruf shad huruf tebal, dan ini berpengaruh kepada huruf shad kan termasuk huruf yang ketika tanwin atau nun sukun bertemu dengan huruf shad dibaca dengung, samar, ikhfa ya. Maka cara ikhfa'nya pun seperti ikhfa' yang tebal ya. Man soma dibaca mausoma, nggak boleh baca mausoma tapi mau, seperti wajahnya memang seperti orang yang ingin marah. Mausoma ya. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum 'asa. Bukan biasa aja, bukan asa tapi 'asa. 'asalatihim sahun. Jadi huruf-huruf tebal berpengaruh kepada hukum nun mati dan tanwin, dan huruf-huruf tebal juga berpengaruh kepada hukum ro. Jadi hukum ro ada hukumnya dibaca tebal dan dibaca tipis. Ya. Ro sebelumnya berbaris bawah itu tipis. Kabir tipis, bir. Ya. Ro sebelumnya berbaris di atas tebal. Akbar, nggak boleh baca bar, nggak boleh. Tapi baru seperti baru ya. Allahu akbar, baru tebal. Kalau baris bawah tipis, ri. Baris atas tebal, ro. Rahmah ya, tebal. Tapi ketika ro ini bertemu dengan huruf yang tebal, huruf yang 7 tadi ya, maka dia walaupun dia posisinya baris bawah seharusnya tipis, jadi tebal. Gara-gara bertemu dengan huruf tebal. Ya, contohnya labil mirsad. Awalnya tipis. Tapi karena kedepannya ada huruf sad, maka jadi mirsad. Ya, jadi sangat berpengaruh sekali. Kha, sad, dad, huruf dad ya. Waladdallin, dad itu huruf tebal. Waladdallin ya, huruf dad itu huruf yang tebal. Kalau tidak tebal, maka dia menjadi huruf dal, dadidu ya. Kalau tidak tebal. Setelah huruf dad ada huruf ghain. Ghairil mau, bukan mal tapi mau. Ghairil mau ya, huruf ghain. Kha, sa, dad, ghain.
Huruf ta, yang kelima huruf ta. Ta ya. Ihdinas sirata. Ihdinas sirata. Ta. Kalau tidak tebal jadi huruf ta. Sirata jadi huruf ta. Ya, jadi huruf ta. Maka dia huruf tebal ya. Ihdinas siratal taqitu bata. Ya, huruf ta. Setelah huruf ta yang keenam huruf qaf. Huruf qaf. Ya, huruf qaf itu huruf tebal. Min qabl qa qaqiqu baqa baqa qa. Huruf qaf tebal. Kemudian setelah huruf qaf ada huruf yang terakhir. Huruf tebal adalah huruf dha. Ta za, huruf dha ya. Wa man awlama dhadhirubar ya, huruf dha itu huruf tebal. Maka ada huruf 7. 7 huruf ini adalah huruf tebal, sangat berpengaruh kepada hukum nun mati dan tanwin, dan sangat berpengaruh kepada huruf hukum ra ya, ahkam ra ya. Dalam ilmu tajwid 7 huruf ini dikumpulkan dalam lafaz khussa dautin qil. Khussa dautin qil, untuk menghafalnya ya, supaya dia mudah dihafal. Para ulama tajwid sering mengumpulkan beberapa huruf itu dalam sebuah kata. Khussa dautin qil, seperti huruf qalqalah misalnya dikumpulkan dalam lafaz qutabu jadin. Qutabu jadin, qaf ta ba jim dal. Nah, huruf tebal dikumpulkan dalam lafaz khussa dautin qil. Kha sad khussa dautin dal ghain ta qil qaf dan dha ya. Maka sekali lagi Bapak Ibu, huruf-huruf tebal ini kita pahami, dan ini sangat berpengaruh dalam tilawah, dalam bacaan kita ke depan ya. Ketika bertemu dengan huruf tebal ini, kita usahakan pangkal lidah kita terangkat. Ghairil maudu bukan mau ya. Itu. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Gimana? Ya, sudah kita sampaikan tadi. Kalau ini sifatul huruf namanya ya. Jadi sifatul huruf itu adalah sesuatu sifat yang melekat pada huruf, dan itu tidak merubah makna. Tidak merubah makna kecuali nanti di makhrajul huruf ya. Karena memang makhrajul huruf kalau salah makhrajnya itu kesalahan jali, kesalahan besar. Kalau sifatul huruf kesalahannya khafi, ringan ya. Kalau dalam ilmu MTQ, kalau sifatul huruf dikurangin cuma 1 kalau tidak sesuai. Kalau kesalahannya makhrajul huruf itu dikurangi langsung 2. Ya, 1 huruf misalnya dibaca huruf zal, dibaca huruf zai. A'udzu jadi huruf zai, maka langsung 2 kesalahan. Ya, seperti itu. Jadi kalau sifatul huruf tidak merubah arti. Kalau kita umpamakan ya, sifatul huruf itu seperti bangunan ya, seperti bangunan membuat dia catnya semakin indah ya, semakin indah. Sementara makhrajul huruf itu sebagai pondasi-pondasi, kemudian bahan-bahan bakunya. Kalau tidak sesuai maka berantakan semuanya. Nah, seperti itu. Ya, Pak Haji ya. Baik, Bapak Ibu, mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kita insya Allah akan mendapatkan 4 keuntungan yang telah disampaikan oleh sabda Nabi tadi. Ketenangan, diliputi malaikat, kemudian mendapatkan rahmat, dan menjadi artis di langit. Kita disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika